Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas lanjutan dari pertemuan kemarin. Nah, kalau misalnya pertemuan kemarin kita kan membahas terkait dengan konsolidasi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konsolidasi itu di mana P gabung sama S gitu kan ya. Kita ngomongin konsolidasi di mana P gabung sama S. Terus dari konsolidasi tadi itu kita harus membuat yang namanya jurnal eliminasi gitu kan. Jurnal eliminasi itu tujuannya buat apa? Buat menghapus transaksi antar perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang namanya intercompany transaction. Jadi kemarin kita udah belajar jurnal eliminasi investasi awal tahun, kita udah belajar jurnal eliminasi income, dividen, dan NCI expense, serta jurnal catch up kalau dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke intercompany transaction inventory. Jadi untuk sampai dengan UTS itu cukup sampai dengan intercompany transaction inventory, tapi nanti kita juga bakal masuk ke worksheet, bagaimana kita ngerjain worksheetnya, bagaimana kita melakukan konsolidasi gitu kan ya. Tapi buat saat ini kita masuk ke intercompany transaction inventory dulu. Jadi intercompany transaction inventory itu apa sih sebenarnya? Nah, intercompany, gitu kan, intercompany transaction inventory, gitu kan, atau intercompany transaction aja, itu adalah kegiatan di mana P sebagai induk dan S sebagai anak perusahaan, gitu kan, itu melakukan transaksi jual beli suatu aset, gitu kan, aset baik P menjual ke S atau biasa kita sebut downstream, dan maupun S menjual ke P atau biasa kita sebut transaksi upstream. Jadi itu yang disebut intercompany transaction gitu ya. Jadi P menjual ke S dan ataupun S menjual ke P gitu ya. Upstream dan downstream. Atau misalnya kalau kita ilustrasikan, berarti misal ini adalah P gitu kan ya, parent menjual ke subsidiary. Misalnya kita ambil contoh si S misalnya gitu ya. Kita ambil contoh, ini adalah subsidiary-nya. Nah, transaksi upstream, transaksi downstream itu di mana P menjual ke S, ataupun S menjual ke P gitu kan, itu upstream gitu. Misalnya kita ambil contoh untuk downstream, misalnya P menjual 100 unit inventory ke S gitu kan ya, senilai misalnya 400 per unit dengan cost misalnya 250 per unit misalnya. Oh, berarti ini adalah transaksi di mana P menjual ke S, atau biasa kita sebut transaksi intercompany IC ya, intercompany inventory yang downstream, gitu ya, transaksi downstream. Nah, misalnya kalau upstream seperti apa? Sama aja, pada dasarnya sama aja, cuma bedanya kalau misalnya transaksi upstream itu S yang menjual ke P. Jadi ini kalau misalnya masih ingat yang kemarin materi investasi asosiasi, kalau masih ingat materi investasi asosiasi, sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu ya. Kurang lebih hampir sama, cuma bedanya ini dalam sisi konsolidasiannya aja. Intercompany upstream. Jadi itu ada upstream, ada downstream gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini itu ilustrasinya seperti itu contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan dengan dengan intercompany upstream downstream ini? Nah, yang udah kita pelajari kemarin kan pada saat konsolidasi di mana P gabung sama S gitu kan ya. Konsolidasi P bergabung sama S, menggabung dengan S gitu kan ya, menyatu gitu kan. Maka transaksi intercompany
itu harus dihapuskan atau disebut juga dieliminasi, ya. Jadi transaksi intercompany itu harus dieliminasi. Nah, karena apa? Karena ini adalah intercompany. Karena di saat misalnya nih, kita ambil contoh. Misalnya P menjual ke S. Pada saat P sama S gabung, apakah inventorinya seakan-akan pernah meninggalkan konsolidasian? Kan nggak pernah, karena kita ambil contoh kayak gini ya. Misalnya P menjual ke S. Nah, P menjual ke S, kita mungkin buat lagi aja ya. Karena kita P menjual ke S, mana tadi? Ambil contoh, ini adalah parent. Misalnya ini adalah parent. Gitu ya. Terus ada subsidiary. Nah, misalnya kita ambil contoh dua ini. Misalnya parent menjual ke subsidiary ataupun sebaliknya. Misalnya P menjual ke subsidiary. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya P menjual ke subsidiary, berarti kan ada inventory, misalnya ada inventory yang awalnya di parent, gitu kan ya, ada inventory yang awalnya di parent. Kita ambil contoh kotak ini adalah inventory gitu ya. Inventory yang awalnya di parent itu akan berpindah ke mana? Akan berpindah ke subsidiary, gitu kan ya. Jadi yang awalnya inventory yang ada di parent, kalau dijual ke subsidiary akan pindah ke subsidiary atau si S, gitu kan. Berarti kan ada nih transaksinya. P mencatat apa? P menjurnal sales, AR pada sales, COGS pada inventory misalnya gitu ya. AR pada sales, COGS pada inventory. Si S akan menjurnal apa? Inventory pada cash, karena dia beli inventory gitu kan. Berarti jurnalnya seperti itu. Tapi pada saat konsolidasi, P dan S itu akan menjadi satu gitu kan ya, akan bergabung. Pada saat konsolidasi, P dan S akan menjadi satu kesatuan. Gitu ya. P dan S akan menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Artinya si inventory ini itu tidak pernah meninggalkan si konsolidasian. Nah, si inventory ini itu nggak pernah meninggalkan lingkaran konsolidasi ini gitu kan. Sehingga apa? Transaksi penjualan inventory P ke S itu tidak boleh diakui, gitu ya. Maka intercompany harus dihapuskan karena tadi. Karena pada saat P dan S itu konsolidasi, gitu kan ya, konsolidasi, inventory itu seakan-akan tidak pernah meninggalkan konsolidasian gitu kan ya. Konsolidasian. Dalam hal ini konsolidasian itu siapa? P dan S. Nah, karena si inventory itu tidak pernah meninggalkan konsolidasian, maka transaksi penjualan dan pembelian inventory antara P dan S gitu kan ya, seakan-akan tidak pernah terjadi. Maka itulah kenapa dia harus dieliminasi. Oleh karena itu harus dieliminasi, gitu ya. Intinya sebenarnya logika dari intercompany transaksi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya P menjual ke S itu pasti ada keuntungan dong, gitu kan ya. Ada keuntungan. Nah, dan keuntungan atas penjualan tadi P ke S maupun sebaliknya itu harus dihapuskan. Atau biasa juga disebut unrealized, gitu ya. Itulah asal kata unrealized, karena seakan-akan keuntungan dari penjualan P ke S itu tidak pernah terjadi, gitu ya. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Nah, itu inti dari konsolidasi sebenarnya. Inti dari intercompany transaction. Cuma dalam hal ini kita ngomongin inventory. Gitu ya. Nanti nah,
pada saat namun gitu kan, namun sini namun pada saat inventory itu terjual ke pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu di luar P dan S. Maka transaksi baru boleh direalisasikan atau realize gitu kan, biasa juga disebut realize. Jadi ada dua kegiatan, ada realize dan unrealized gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin intercompany transaction. Jadi kalau diibaratkan pada saat konsolidasi, kalau P menjual ke S dan inventory-nya masih ada di dalam S, berarti kan dia masih ada dalam lingkaran ini nih, lingkaran konsolidasi ya istilahnya. Nah, berarti dia nggak boleh diakui. Nah, kalau dia udah keluar ke pihak ketiga, baru boleh diakui gitu kan ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan konsepnya? Seperti apa? Gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya dia belum si inventory ini belum meninggalkan konsolidasi, dia keuntungannya belum boleh diakui. Gitu kan ya? Diakui. Nanti pada saat dia terjual nih ke pihak ketiga, barulah kita boleh mengakui. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini terkait konsepnya dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi investasi. Eliminasi intercompany inventory. Intercompany inventory. Nah, mana di sini? Oke. Nah, misalnya kita langsung contoh aja ya, masuk contoh. Misalnya contoh. P itu menjual, misalnya P menjual inventory ke S gitu kan. Menjual inventory ke S itu senilai berapa misalnya? Senilai 500.000, karena senilai 500.000 dan mengambil keuntungan 500.000 dan mengambil keuntungan sebesar 20% dari atau guessnya aja ya, dan memiliki cost sebesar berapa misalnya 300.000 aja ya, 300.000. Nah, sampai dengan akhir tahun inventory yang berasal dari S itu masih tersisa misalnya sebesar 1/4-nya. Nah, ya, misalnya kita soalnya seperti ini. P menjual inventory ke S dan memiliki cost sebesar sekian. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita melihat jurnal di buku P, jurnalnya apa? Pada saat dia menjual, si P itu akan menjurnal apa? Misalnya dia nyatet AR, gitu kan, akun receivable misalnya. Atau cash juga nggak apa-apa. Akun cash aja langsung dulu ya. Cash pada sales. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Ya. 500.000. Terus apa lagi? OGS pada inventory. Sebesar berapa? OGS-nya sebesar 300.000. Gitu ya. 300.000. Nah, ini jurnal di buku. Nah, pada saat transaksi penjualan, si S akan menjurnal apa? Jurnal buku S, si S itu akan menjurnal, kita beli inventory nih. Jurnalnya tinggal inventory. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Pada apa? Pada inventory pada cash. Sebesar 500.000. Nah, sekarang kita lihat.
Dalam jurnal eliminasi inventory ini, itu kita akan membuat 2 jurnal. Yang pertama itu adalah eliminasi sales, dan yang kedua itu adalah eliminasi atau unrealized profit. Nah, ini jurnal buku P dan jurnal buku S. Pada saat eliminasi, kita akan menjurnal, ini kan pada saat akhir tahun, itu kita akan membuat 2 jurnal, yaitu jurnal eliminasi sales dan jurnal eliminasi atas unrealized profit. Jadi profit yang belum realize. Nah, berarti kita masuk ke jurnal pada saat konsolidasinya. Nah, pada saat konsolidasinya jurnalnya apa? Yang pertama unrealized, eliminasi sales, gitu kan. Nah, eliminasi sales itu jurnalnya apa? Kalau kita jurnal eliminasi sales, berarti salesnya dihapuskan kan? Nah, di sini salesnya di kredit. Kalau mau dihapus harus di debit. Maka di sini salesnya di debit. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Kenapa kita hapus 500.000 ini? Karena sales ini kan itu menyatakan P menjual ke S. Sementara nggak boleh ada penjualan ke diri sendiri kalau konsolidasi kan ya. Maka salesnya harus dihapuskan. Lawannya pada apa? Lawan sales itu COGS. Karena COGS dan sales itu saling saling berhubungan gitu. Sales pada COGS sebesar 500.000. Gitu kan ya. Nah, terus yang kedua itu adalah eliminasi atas unrealized profit. Unrealized profit itu kita lihat. Profit yang tidak realize itu berapa sih sebenarnya gitu kan. Kita lihat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, profit itu unrealized di saat dia belum terjual ke pihak ketiga. Nah, tapi dalam kasus ini, misalnya inventory-nya ada segini. Dia udah terjual 3/4-nya. Nah, berarti kan udah keluar nih, seakan-akan setengahnya udah keluar nih, gitu kan ya. Tapi masih ada di dalam yang tersisa, masih ada di dalam yang tersisa. Kalau kita lihat di sini kan di dalam masih ada yang tersisa nih. Nah, atas inventory yang tersisa di dalam ini, itu profitnya nggak boleh diakui, gitu ya. Jadi inventory yang tersisa di dalam ini itu tidak boleh diakui. Nah, makanya dibuat jurnal eliminasi unrealized profit. Nah, di mana dalam eliminasi unrealized profit ini ada 2, mengembalikan nilai inventory ke nilai sesungguhnya dan menghapuskan profit yang tidak terrealisasi. Maka kita hitung dulu besar unrealized profit itu berapa sih? Unrealized profit itu sama dengan profitnya didapat dari mana? Dari nilai jual dikurangi cost kan ya, berarti 500 dikurang 300.000 gitu ya. Dikurang 300.000 baru dikali yang belum terjual atau yang tersisa, yaitu 1/4-nya, berarti dikali 1/4. Dapat berapa unrealized profitnya? 500 gitu ya. 500 dikurang 300, 200 dikali 1/4 itu 50.000. Berarti di sini pada saat kita unrealized profit itu adalah inventory. COGS pada inventory COGS pada inventory ya, sebesar berapa? Sebesar 50.000. Udah 2 ini. Nah, ini dari mana? Dari kita lihat. Nih, maksudnya unrealized profit ini seperti apa? Nah, kita lihat. Pada saat P dan S itu bergabung, berarti kan inventory yang tersisa itu akan kembali ke cost-nya. Di sini aku tambahin aja. Buat catatan. Nah, pada saat P dan S konsolidasi, maka inventory yang berasal dari intercompany transaction itu akan kembali ke nilai atau cost awalnya. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini.
menurut P, inventory yang dia jual itu cuma 300.000, gitu kan ya? Nah, sementara menurut S yang dia dapat itu 500.000. Nah, sekarang kita lihat. Menurut P, inventory yang tersisa itu sama dengan berapa? Inventory yang dia jual adalah 300.000, yang terjual adalah 3/4-nya. Berarti yang tersisa 1/4-nya. Berarti sebesar berapa? 300 dikali 1/4 itu 75.000 kalau nggak salah. 300 dibagi 4 ya. Itu 75.000. Sementara menurut S, inventory yang tersisa itu berapa? Di S kan nyatatnya inventory-nya berapa? 500.000 kan ya? Berarti 500.000 dikali 1/4 yang tersisa. Berarti menurut S, kalau kita lihat di sini nilainya berapa? 500.000 dikali 1/4. 500 dikali 1/4 itu 125.000. Nah, berarti inventory-nya nilainya berlebihan. Besar berapa? Inventory itu berlebihan sebesar 75 dan 125, selisihnya sebesar 50.000. Maka nilai inventory itu harus dikembalikan. Makanya kalau kita lihat jurnal di sini itu menurunkan nilai inventory ke nilai yang seharusnya. Gitu ya, kan nilai inventory ke nilai yang seharusnya. Terus kita lihat untuk profit misalnya. Untuk profit, unrealized profit. Nah, sekarang kita lihat. Terus yang kedua itu adalah penghapusan profit, gitu kan ya, profit intercompany atas inventory yang belum terjual. Nah, misalnya kita lihat, profit itu didapat dari mana sih, gitu kan? Profit itu didapat dari sales dikurang COGS. Nah, menurut P, dia itu udah dapat profit berapa sih sebenarnya, gitu kan? Menurut P, profit itu harusnya sebesar, gimana ya bahasanya, atas inventory yang belum terjual. Nah, atas inventory yang tersisa, profit atas inventory yang tersisa itu besar berapa? Besar sales ya dikurang COGS. Nah, salesnya didapat dari mana? Salesnya yang 500.000 ini nih. Berarti 500.000 dikali di yang tersisa sebesar 1/4 ya. 1/4 berarti sebesar berapa? 125.000. Sementara COGS-nya berapa? COGS-nya adalah 300.000 dikali 1/4. Jadi sebesar berapa? Sebesar 75.000. Berarti profit yang berasal dari inventory tersisa yang tidak boleh diakui itu adalah profit unrealized, itu sama dengan 50.000. Nah, inilah yang nanti di jurnal di sini nih sebagai COGS. Nah, kenapa COGS ini kenapa COGS ini di debit? Karena kalau misalnya COGS-nya nambah, berarti kan profitnya berkurang, gitu ya. Kalau COGS-nya di debit, berarti kalau COGS-nya bertambah, gitu kan ya. COGS bertambah, profit berkurang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin kenapa nilainya dari mana, terus kenapa jurnalnya di situ gitu. Ini lebih cocok kalau ini enggak. Ini 2 dibalik aja. Di sini dan ini yang di sini. Ya. Itulah nilainya di situ. Sementara untuk sales yang ada di sini itu untuk menghapus sales yang ada di sini, gitu ya. Itu untuk penghapusan sales yang ada di situ. Nah, kira-kira sampai di sini ini jurnal yang akan kita buat, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu.
Nah, itu untuk jurnal unrealized-nya. Nah, jadi pada akhir tahun kan belum terjual nih, masih tersisa 1/4-nya. Kok di situ? Maaf, harusnya di sini. Makanya semisal ada inventory yang di return gitu, berarti kita tetap ngitungnya dari jumlah sales file-nya aja kan ya. Return-nya gimana dulu? Return-nya misalnya P menjual ke S, baru S nge-return ke P gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, iya berarti sales yang finalnya aja setelah dikurangi return. Gitu. Karena kan kalau misalnya ada return berarti kan kita nggak ada penjualan, pada akhirnya nggak ada penjualan gitu kan. Berarti yang dihapus itu ya udah yang terjual aja gitu. Nah itu. Jadi intinya nanti di sini itu ada 2 jurnal ya. Ada 2 jurnal. Jurnal apa? Yang pertama jurnal eliminasi sales gitu ya. Dan jurnal unrealized inventory. Nah, ini kalau kita ngomongin jurnal eliminasinya. Untuk unrealized ya. Ini untuk unrealized. Kalau dia belum realized. Terus kemudian pada tahun berikutnya gitu kan. Pada tahun berikutnya inventory yang tersisa tersebut itu terjual seluruhnya. Berarti dia udah terjual seluruhnya gitu kan ya. Seluruhnya. Nah, kalau misalnya ternyata seperti ini, berarti yang awalnya masih ada sisa di tengah, semuanya udah keluar. Gitu ya. Semuanya udah keluar. Makanya, apabila udah terjual seluruhnya, maka kita akan membuat jurnal realize. Berarti sini realize. Jurnal realize-nya apa? Realize ini itu dibagi menjadi 2. Kalau misalnya yang ini upstream downstream itu sama, tapi khusus untuk realize, upstream dan downstream itu beda. Apabila dia downstream, jika transaksi downstream, ya, downstream, maka apa namanya? Kalau transaksinya downstream, maka jurnal yang akan kita buat itu adalah RE pada EOGS untuk equity method, cost method. Sementara untuk equity method itu bukan RE pada COGS, tapi apa namanya? Investment in S pada COGS. Sebesar berapa? Yang akan di-realize tahun berikutnya itu sebesar yang unrealized tahun sebelumnya. Nah, sebesar berapa? Sebesar 50.000. Gitu ya. Kalau kemarin unrealized segitu, ya berarti yang realized sebesar sama gitu kan ya. Nah, kalau pakai metode equity, itu jurnalnya investment in S pada COGS. Nah, sekarang kenapa dia kreditnya pada COGS? Karena kalau COGS dikredit berarti cost berkurang. Kalau cost berkurang berarti income semakin gede. Nah, berarti yang kemarin itu tidak diakui, sekarang diakui. Kemarin COGS-nya diperbesar, sekarang COGS-nya diperkecil. Gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk mengakui inventory atau profit yang sebelumnya tidak diakui. Ini kalau kita menggunakan transaksi downstream. Nah, sekarang kalau misalnya transaksinya upstream gimana? Kalau misalnya transaksinya upstream, misalnya dalam kurung sini P memiliki S itu 80% misalnya. Nah, untuk cost method itu dia RE pada COGS, tapi di samping itu juga ada yang namanya NCI gitu ya. Jadi NCI equity ya. NCI equity. Nah, jadi nanti OGS yang 50.000 ini itu dibagi buat RE dan NCI. Di mana si RE dapat 80% karena ini punyanya si P ya. P maka 80% itu 40.000. Nah, sementara NCI equity dapat berapa? 20%-nya yaitu 10.000. Karena ini dapat 80%, gitu ya.
dapat 80%, dan ini dapat 20% ya. Nah, pun sama untuk si si equity method. Dia akan sama 20%, sementara si investment in S ini dia dapat 80%-nya. Bedanya seperti itu aja. Jadi kalau kita lihat di sini, khusus untuk realize itu dibagi menjadi 4. Apakah dia cost apa equity, atau upstream atau downstream gitu kan ya. Jadi ini untuk jurnal realize-nya. Jadi ada 4 jurnal. Kalau cost method, upstream, downstream, dia seperti ini. Tapi kalau misalnya equity, dia seperti ini. Tapi pada dasarnya sama aja, gitu ya. Cuma bedanya kalau upstream itu downstream itu nggak ada NCI, kalau upstream ada NCI. Kenapa upstream ada NCI? Karena keuntungan CS itu dibagi juga ke NCI kalau upstream. Logikanya kan kalau upstream nih, berarti keuntungannya siapa? Keuntungannya CS. CS keuntungannya buat siapa? Buat P dan buat NCI. Sementara kalau P untung, apakah NCI dapat? Enggak, makanya dia khusus buat P semua. Makanya RE atau investment in S aja. Nah, itu untuk eliminasi intercompany inventory. Gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin jurnal eliminasi intercompany inventory, itu cuma ada 2. Ada unrealized dan ada yang realized, gitu kan ya. Kalau unrealized kita buat 2 jurnal, eliminasi sales dan unrealized profit. Kalau kita realize, kita buat tergantung downstream, upstream, equity apa cost, gitu kan ya. Nah, itu saja sebenarnya yang perlu kita pelajari. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan intercompany transaction. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Mana ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau misalnya belum ada, kita langsung masuk contoh soal aja mungkin ya. Jadi kita langsung masuk contoh soal aja. Mungkin sekalian dengan yang kemarin-kemarin pembelian gitu ya. Nah, kita masuk. Oke, aku izin pindah ke Excel. Tunggu bentar. Oke, kita masuk ke Excel. Udah kelihatan ya Excelnya. Nah, jadi nanti di sini misalnya kita ambil contoh pada misalnya 1 Januari 2020 membeli gitu kan ya, kepemilikan S gitu kan ya, kepemilikan S sebanyak 80% misalnya senilai 500.000, mana pada saat itu book value of net asset S itu terdiri dari RE 40.000, RE 300.000 dan common stock itu 200.000. Selisih antara book value of net asset dan nilai investasi itu dialokasikan untuk berapa misalnya untuk 20% under value inventory, 40% over value land, 20% over value equipment 5 tahun, dan 30% under value under value building misalnya, building 10 tahun. Sisanya itu akan dialokasikan untuk dialokasikan untuk misalnya untuk goodwill aja ya, goodwill. Udah gitu ya. Nah, itu.
itu kayaknya 1, 2, 3, 4. Oh, belum. Dialokasikan untuk goodwill. Nah, terus selama tahun 2020, S memperoleh income sebanyak 200.000 dan membagikan dividen sebanyak berapa misalnya? Sebanyak 40.000 misalnya gitu ya. Ibu. Selama tahun 2020 juga S menjual inventory ke P sebanyak senilai 400.000, ini 400.000 kebanyakan, 150.000 dan mengambil keuntungan itu 20% dari nilai jualnya. Dan pada akhir tahun, seperempat dari inventory tersebut itu belum terjual ke pihak ketiga. Terjual ke pihak ketiga. Nah, ini. Terus selama tahun 2021, S memperoleh income sebanyak, misalnya berapa? Sebanyak 250.000 dan membagikan dividen itu sebanyak berapa misalnya? 100.000. Seluruh inventory P yang berasal dari inventory P yang berasal dari S itu terjual seluruhnya. Kemudian apa lagi namanya? P juga menjual inventory ke S itu senilai misalnya 100.000 aja, 100.000 dengan mengambil keuntungan itu 20% dari cost-nya gitu kan, dari cost-nya. Pada akhir tahun itu masih tersisa setengahnya. Nah, seperti ini. Soalnya seperti ini. Nah, seperti apa namanya? Aku biasanya seperti biasa, udah kita cari aksesnya dulu. Saya membeli S pada tanggal 1 Januari 2020 itu senilai berapa? Senilai 80%. Di mana pada saat itu cost of investment-nya itu adalah sebesar berapa di sini? Sebesar 500.000. Kita ini aja dulu biar enak. 500.000. Terus implied-nya berapa? Implied value, biasanya kita cari implied value 500 dibagi dengan 80%. Baru book value of net asset terdiri dari apa? Dari RE dan common stock. 300.000 ditambah 200.000. 500. Selisihnya itu akan dialokasikan ke akses. 500, 125. Nah, barulah kita hitung alokasi eksesnya. Akses itu dialokasikan untuk apa aja? Untuk under inventory, terus ada overland, terus over equipment 5 tahun, terus ada under building 10 tahun, dan sisanya ke goodwill gitu kan ya kalau ada goodwill. Dimana inventory itu berapa persen? 20%, overland itu 40%, equipment itu 20%, ya benar 20%, under building itu 30%. Baru kita di sini total alokasinya itu harus sama dengan 125.000 ini, ya. Seperti biasa. Oh, di sini aku lupa. Nilai dilepaskan inventory pada akhir tahun seluruhnya. Ya.
di sini. Ini tambahin aja lagi satu di sini. Udah. Nah, udah. Nah, sekarang kita lihat alokasi aksesnya. Alokasi akses under inventory. Kalau under dia positif ya. Terus kalau over dia negatif, berarti negatif kali ini. Terus sama kalau over negatif kali sama ini. Terus kalau positif dia kalau under dia positif untuk aset ya. Kalau untuk liability sebaliknya. Berarti goodwill-nya 125 dikurang 25 dikurang 50 dikurang negatif 25 dikurang 7.500 itu sebesar 103.7.500. Nah, kita langsung hitung amortisasinya per tahun. Khusus untuk inventory itu sesuai yang terjual. Nah, di tahun 2020 dia terjual seluruhnya. Berarti kalau misalnya dia terjual seluruhnya di tahun 2020, berarti kan yang amortisasi itu sebesar seluruhnya, gitu ya, dikali 100%. Nah, sementara untuk land itu tidak diamortisasi karena dia land kan ya, land kan tidak didepresiasi, jadi 0. Untuk equipment tinggal dibagi 5, building tinggal dibagi 10. Goodwill tidak amortisasi. Ini berarti juga 0. Tidak amortisasi. Nah, ini berarti amortisasi per tahun. Tahun ini, tahun 2020. Nah, di 2021 itu masih ada nggak? Oh, misalnya amortisasi 2020 ya. Terus amortisasi 2021. Inventory sesuai yang terjual aja. Berarti di sini kan udah habis nih. Berarti udah nggak ada lagi 0 ya. Land dia juga 0. Nah, ini akan sama dengan tahun sebelumnya. Ini juga 0. Ya. Ini khusus untuk alokasi aksesnya. Kurang lebih seperti ini. Kita udah selesai di alokasi akses. Berarti di paragraf nomor 1 udah kelar. Sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Nah, ini untuk transaksi tahun 2020. Nah, untuk 2020 income dan dividen ya. 2000 income terus dividen. Nah, untuk income di 2020 itu berapa? Maaf, 2020 income-nya itu adalah sebesar 200.000. 200.000 dan bagian dividen sebanyak 40.000. Di 2021 dia income-nya sebesar 250.000 dan dividennya 100.000. Ini untuk income-nya si S. Income S. Bold. Nah. Ini udah. Terus kita masuk ke intercompany. Nah, di sini ada intercompany apa di sini? Yang pertama, ada intercompany. Lihat, S menjual inventory ke P, berarti intercompany inventory yang downstream. Karena P menjual ke S, gitu kan ya? Downstream. Di mana di sini dia jualnya senilai 150.000, berarti sales-nya itu sebesar 150.000. Terus kita lihat, dan mengambil keuntungan 20% dari nilai jualnya, berarti profitnya itu adalah 20% dari sales. Ya. Berarti langsung aja ini dikali 20%. Nah, sekarang kita hitung berapa yang unrealized. Yang unrealized, kita lihat pada akhir tahun seperempat tersebut belum terjual. Di sini unrealized 2020 ya. Realized-nya 2020. Seperempat belum terjual. Nah, yang unrealized sesuai yang belum terjual, yaitu ini dikali 1/4-nya. Berarti unrealized profit-nya adalah 7.500. Gitu ya. Nah, ini intercompany downstream. Nah, nanti di 2021 seluruh inventory P yang berasal dari S, berarti S yang jual ke P, maaf, ini S menjual ke P, maaf ini upstream ya, maaf, ini upstream karena S jual ke P, upstream, berarti ini S jual ke P gitu ya.
Dan realize 2021 itu sebesar berapa? Nah, membagikan seluruh inventory P yang berasal dari S, berarti yang dari transaksi ini itu terjual di 2021. Berarti yang kemarin unrealized itu akan realized. Gitu ya. Itu untuk upstream upstreamnya. Terus di 2021 kita lihat P menjual inventory ke S, berarti intercompany inventory downstream ya. Downstream di mana P menjual ke S. P menjual ke S, berarti sama ya. Di sini juga ada sales. Kita lihat salesnya berapa? Salesnya 100.000. Nah, sekarang kita lihat profitnya itu sama dengan apa? 20% dari cost. Berarti 20% dari cost-nya. Jadi kita nggak tahu cost-nya berapa. Kita tahu sales-nya doang. Nah, kalau kayak gini, caranya seperti ini. Berarti sales ada cost, berarti sales dikurang itu harusnya profit ya. Nah, kalau profit 20% dari cost, 20% dikali cost, dan ini adalah cost-nya 100% ya. Berarti, maaf, 100% gitu ya. Berarti sales-nya itu apa? 120% dari cost-nya. Kalau cost-nya 100%, maaf. Kalau cost-nya 100%, profitnya 20% dari cost, berarti cost ditambah 20% cost adalah 120% cost-nya. Berarti dari sini kita bisa dapat, kalau sales-nya 120% dari cost, berarti cost-nya sama dengan 100 dibagi 120%, atau sebesar 83.333. Nah, profitnya 20% dari cost, ini dikali 20% aja. Dapat 16.6667. Kita cek, benar nggak? Caranya apa? Cost ditambah profit, apakah sama dengan sales? Sama kan ya? Sudah, benar segini. Nah, barulah kita hitung yang unrealized 2021. Masih tersisa setengahnya, berarti per 2 belum terjual. Berarti tinggal profitnya dikali 1/2. Atau 8.333. Udah, semua yang ada di paragraf ini udah kita hitung ya. Keterangannya udah, income. Nah, ini income ini itu namanya separate income. Separate income itu apa? Separate income, di sini aku kasih contoh aja. Separate income itu adalah income yang diperoleh suatu perusahaan sebelum perusahaan tidak termasuk income dari investment. Income dari investment itu apa? Dividend income atau income from S. Ya. Itu kalau kita ngomongin apa namanya? Kalau kita ngomongin separate income. Di sini perlu kita ketahui separate income itu. Ada separate income. Nah, dari sini kita tinggal nge-jurnal aja. Jurnal. Nah, di sini kan ada 2 tahun nih, 2020 dan 2021. Berarti jurnalnya ada 2. Jurnal eliminasi 2020. Gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus ada jurnal eliminasi 2021. Jurnal eliminasi 2021. 2, 3, 4, 5, 6. Jurnal eliminasi 2021, jurnal kemarin kan ada eliminasi investasi awal tahun, ada jurnal eliminasi income dividen, terus NCI expense, terus jurnal penyesuaian amortisasi excess, terus ada apa lagi? Ada jurnal, tadi kita baru belajar, ada jurnal intercompany transaction unrealized dan realized kan ya. Terus jangan lupa catch up untuk di tahun kedua. Berarti dari sini kita langsung aja. Yang pertama itu adalah eliminasi investasi
awal tahun. Nah, jurnal eliminasi investasi awal tahun itu jurnalnya apa? Ada yang masih ingat? Jurnal eliminasi investasi awal tahun, ada yang masih ingat, Mas Mbak semua kira-kira? Eliminasi investasi awal tahun itu ada apa namanya? RE gitu kan ya, RE beginning 2000 berapa? 2020 karena ini eliminasi 2020. RE siapa di sini? RE CS gitu kan ya, RE-nya S. Terus apa lagi? Aman stoknya CS sama beginning 2020. Gitu ya. Terus kita jurnal access-access-nya. Access-nya ada apa aja? Ada banyak nih. Ada under sampai goodwill ya. Nah, kalau under aset dia berarti di debit, berarti di sini inventory ya. Apa lagi? Overland, kalau over nanti di kredit ya. Under apa lagi? Building, berarti building. Terus apa lagi? Goodwill ya. Nanti yang kredit ada land sama equipment gitu ya. Sisanya pada investment in S dan NCI equity beginning 2020 gitu ya. Nah, terus dari sini kita masukin nilainya. RE-nya berapa di 2020? Kita lihat pas kita beli RE-nya adalah 300.000. 300.000. Common stoknya berapa? Common stoknya adalah 200.000. Inventory itu sesuai yang ada di sini nih, 25.000. Building itu 27.500. Goodwill itu 37.500. Terus khusus untuk land dia 50.000 dan equipment dia 25.000. Nah, investment in S dan NCI equity berapa? Tinggal kita totalin aja. Jumlah dari debit ya dikurang jumlah dari kreditnya dikali dengan berapa? Dikali dengan kepemilikan kita yaitu 80%. Makanya dengan cost of investment khusus untuk tahun pertama, cost of investment itu pasti sama dengan investment in S beginning. Gitu ya, pasti. Terus selanjutnya NCI equity. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini di sini kita paste, tapi bukan 80%, cuma 20% atau 125.000. Ini kalau ditotalin sama dengan implied value-nya. Sama-sama 625.000 gitu. Nah, ini untuk eliminasi investasi awal tahun. Mau cost ataupun equity method, dia akan tetap sama. Gitu ya. Itu jurnal pertama. Terus jurnal selanjutnya apa? Jurnal selanjutnya yang kedua adalah eliminasi income dan dividen. Ini kusdan serta pengakuan NCI expense. Nah, kalau khusus untuk income dan dividen itu dibagi, ada yang cost method dan ada yang equity method, gitu ya. Dan equity method. Khusus untuk cost method, jurnalnya apa? Kalau masih ingat, dividen, income, ada dividen S, kan ya? Equity apa? Income from S, dividen S, dan investment in S, gitu ya. Terus ada namanya NCI expense. NCI expense itu mau cost ataupun equity sama. NCI expense, dividen S, dan NCI equity ending, gitu ya. Nah, equity ending. Ini sama semuanya. Terus sama ya. Nah, sekarang kita hitung apa namanya income from S-nya. Nah, income from S-nya itu sama dengan berapa? Income from S-nya itu sama dengan separate income-nya si S. Biasa ya, ditambah amortisasi over aset, dikurang amortisasi
under asset. Nah, di sini kan ada intercompany ya. Intercompany stream. Gitu ya. Ditambah kalau dia realized, dikurang kalau dia unrealized. Ya. Nice. Terus udah dapatlah total income from S. Baru kita kali 4P. Nah, untuk 4P itu disesuaikan lagi sama intercompany downstream. Karena kalau downstream ditambah kalau realized juga, dikurang kalau unrealized. Gitu ya. Barulah dapat total income from S yang 4P. Gitu ya. Baru for NCI terakhir. Nah, itu kira-kira apa namanya yang kita butuhkan. Sekarang income from S. Separate income S di 2020 berapa? 200.000. Amortisasi over aset. Lihat yang over ada nggak yang amortisasi? Ada satu nih. Si apa namanya si equipment ini. Gitu ya. Terus yang under ada nggak? Under ada 2. Ada under inventory sama under building kan ya. Nah, 28750. Nah, terus upstream. Nah, kita lihat ada intercompany upstream nggak? Ada ternyata di sini. Ada realize nggak? Realize 2021 nggak ada, adanya unrealized 2020 ya. Nah, realize-nya 0, unrealized-nya negatif ya, sebesar 7.500. Baru kita totalin. Dapatlah sebesar, berapa nih? Sebesar 168.750. 4P itu kan 80% ya, berarti total income from S dikali 80%. Nah, intercompany downstream ada nggak yang di 2020? Nah, downstreamnya di 2021 ya, 2021. Berarti di sini 0, di sini juga 0. Total income from S 4P-nya itu adalah sebesar 135.000. Per NCI, total income from S dikali dengan 20%. Nah, inilah nanti yang akan masuk di sini. Income from S 135.000 dan NCI expense sebesar 33.750. Ya. Nah, dividen S itu ngambil dari dividen 2020 aja dikali dengan 80%. Untuk dividen S yang NCI sama dividen 2020 tapi dikali 20%. Gitu aja sebenarnya. Nah, ini pasti sama. Ini dividen S sama dengan dividen S di sini. Nah, ini tinggal selisihnya aja. Selisihnya aja. Nah, ini juga tinggal selisihnya aja. Nah, itu eliminasi income dan dividen gitu ya. Dengan kita tahu oh income from S-nya segini nih gitu kan ya. Ini untuk income from S. Udah selesai. Kita itu eliminasi income dan dividen. Yang ketiga, kemarin jurnal apa? Jurnal penyesuaian amortisasi excess. Nah, penyesuaian amortisasi excess ini ada berapa excess? Ada banyak ya. Ada apa nih? Ada under ini. Tapi yang disesuaikan di sini yang diamortisasi aja. Yang diamortisasi itu cuma 3. Inventory, equipment, building gitu kan ya. Berarti yang pertama itu adalah under equipment. Under inventory itu jurnalnya apa? Under inventory jurnalnya adalah OGS pada inventory. Terus ada apa lagi? Over equipment. Kalau equipment over berarti harus dikurangi depresiasinya. Berarti accumulated depreciation atau langsung aja pada equipment gitu kan ya. Dan pada depreciation expense. Terus ada apa lagi? Ada under building. Under building berarti depresiasinya kurang, harus ditambah. Depreciation expense pada accumulated depreciation equipment, tapi building. Ya. Nah, ini jurnalnya gitu ya. Di mana dari inventory amortisasinya 25.000. Equipment itu depreciation expense-nya sebesar berapa di sini?
sebesar 5.000 gitu ya. Dan si building di sini sebesar 3.750 gitu ya. Maaf, ini 3.750. Ini terus ini sampai sini gitu ya. Penyesuaian amortisasi excess. Yang keempat itu tinggal apa? Tinggal intercompany transaction. Nah, intercompany transaction inventory. Transaction aja lah. Intercompany transaction. Nah, ini khusus yang realize unrealized-nya aja. Nah, kita lihat di 2020 realize unrealized ada apa aja? Ada unrealized upstream. Ada realize nggak? Nggak ada. Realize unrealized 2021 doang kan ya? Berarti di sini tinggal yang unrealized upstream. Ya, unrealized upstream. Jurnalnya ada apa kalau unrealized upstream? Ada dua ya. Kalau unrealized inventory itu jurnalnya ada dua. Ada sales pada COGS dan COGS pada inventory. Gitu ya, untuk unrealized profit-nya. Ini untuk eliminasi sales sebesar berapa? Besar sales-nya 150.000. Terus unrealized profit-nya sebesar berapa? Sebesar 7.500. Gitu ya. Nah, itu unrealized upstream. Mau cost ataupun equity, dia jurnalnya tetap sama. Gitu ya. Nah, sampai di sini ini jurnal yang kita buat selama tahun 2020. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Oke, kalau misalnya belum ada, kita langsung lanjut aja ya di tahun kedua. Belum ada? Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut ya. Ini aku copy aja biar lebih cepat. Nanti nilainya kita copy aja. Sekarang kita masuk ke jurnal 2021 gitu ya. 21. Nah, sekarang kita lihat selama 2020 itu kan kita punya RE berapa, punya common stock berapa, itu beginning 2021 ya. Nah, sekarang kita lihat RE beginning 2021 ini kan punya CS ya. RE beginning 2021 itu berasal dari apa? RE beginning 2020 ditambah income 2020 dikurang dividen 2020 atau sebesar 460. Common stock nggak ada perubahan. Nah, khusus untuk excess setelah dikurangi amortisasi tahun sebelumnya. Karena beginning 2021 berarti itu adalah 2020 setelah amortisasi 2020. Nah, kita lihat inventory. Inventory itu sama nilainya gini, tapi setelah dikurangi amortisasi 2020 berarti tinggal 0. Untuk building itu 37.500 dikurang amortisasinya 3.750 di 2020 berarti beginning 2021 nilainya adalah 33.750. Goodwill itu 137.500 tidak diamortisasi dari 2020 berarti dia tetap 137.500. Nah, ini inventory kalau mau dihapus juga nggak apa-apa tapi dia udah 0 ya. Nah, untuk land kalau kita lihat di sini land di sini mana nih 50.000 dia diamortisasi 2020 enggak, dia tetap diamortisasi ya kalau land makanya nilainya tetap 50.000. Dan equipment nah sini equipment minus 25.000 itu diamortisasi tahun 2020 5.000 berarti tinggal 20.000. Maka di sini nilai investmentnya udah berubah ya, udah berubah. Nah, tinggal kita lanjut aja dividennya. Nah, dividennya di sini kita pakainya dividen 2021 ya, 100.000 ini. Ini di sini juga dividen yang 100.000 ini di 2021. Nah, sekarang khusus untuk income from S dan NC expense. Kita hitung lagi. Separate income S di 2021 berapa? 250.000.
Amortisasi over ada nggak? Over ada nih, di equipment 2001 nih, gitu kan ya. Under ada nggak? Ada, under juga saat building aja karena inventory udah ya, udah habis. Dah. Upstream, ada realize nggak yang upstream? Kita lihat. Upstream ada realize nih, 7.500 2021. Unrealized ada nggak? Unrealized ada 2021, tapi bukan upstream. Downstream ya. Berarti dia nggak ada ya. 0. Udah dapat 258.750. Forfeit 207.000 di 80% ya. Nah, sekarang kita lihat downstream. Downstream realize nggak? Nggak ada. Adanya unrealized. Berarti di sini realize-nya nggak ada. Unrealized itu sebesar 8.333 ini. Berarti total income from S4P adalah 198.667. For NCI adalah 51750. Berarti di sini udah otomatis keisi. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal jurnal penyusunan amortisasi ekses. Untuk inventory udah nggak ada karena udah nggak ada amortisasi inventory lagi. Tinggal equipment dan building, gitu ya. Tinggal equipment dan building, yaitu 5.000 dan 3.750, gitu ya. Terus terakhir itu adalah intercompany transaction. Intercompany transaction ada apa aja? Ada sales. Untuk unrealized upstream itu nggak ada, tinggal unrealized downstream, ya. Dan apa? Unrealized downstream dan realized upstream. Unrealized downstreamnya itu berapa? Kita lihat. Downstreamnya itu adalah sebesar, nah yang pertama unrealized sales 100.000. Nah untuk guys unrealized profitnya berapa? 8.333. Nah, untuk yang realized, nah karena di realized-nya upstream ini dibagi juga cost method atau equity method, gitu ya. Nah kalau upstream itu jurnalnya RE, gitu ya, NCI equity dan apa? COGS. Kalau equity itu investment in S, NCI equity dan COGS. Ini equity, NCI equity dan COGS, gitu ya. Bedanya di mana? Di investment in S dan RE aja, gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar COGS yang kemarin unrealized, sekarang realized, yaitu 7.500. Ini juga pasti sama, 7.500. Bedanya, ini nanti dibagi 7.500 dikali 80% untuk RE, dan ini 7.500 dikali 20% untuk NCI. Ya, nah ini untuk company transaction-nya. Sudah selesai. Nah, karena ini tahun kedua, jangan lupa jurnal catch up. Di sini 5 adalah jurnal catch up. Nah, jurnal catch up ini itu khusus apa? Khusus untuk metode cost tahun kedua dan seterusnya. Jadi kalau tahun ketiga, tahun keempat juga ada. Itu jurnalnya apa? Sekarang kita lihat. Kalau nilai investment in S lebih besar daripada cost of investment, berarti di sini catch up-nya adalah investment in S pada RE. Sebesar berapa? Investment in S dikurang cost of investment. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Sebesar berapa? Sebesar income from S tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini di sini ada 198, tahun sebelumnya 135 ya. 35 dikurang dengan dividen tahun-tahun sebelumnya tapi buat si P yaitu 32.000 dapat 103.000. Nah, di sini 135 income from S dikurang dividen tahun-tahun sebelumnya 32.000, 40, 32, terus 135. Itu harusnya sama. Dikurang income from S udah. From S udah. Terus apa lagi? Income from S udah.
Dan satu lagi tuh harusnya ada sama income from S. Income from S itu berasal dari NCI, equity udah, investment, dan land. Udah. 3.000. Di sini kok 609. Tunggu equipmentnya, kayak equipmentnya udah dikurangin. RE-nya udah, buildingnya udah. 500 kurang 109, 9 benar 500. Di sini kurang sebesar 100, kurang 6.000 ya berarti. Kurang 6.000 itu dari 1.000 itu dari oh ya berarti kurang 6.000 itu dari mana? Dari tambah dengan yang unrealized dari inventory tahun lalu. Terus untuk si upstreamnya mana tadi? Come from S for P to the 9 kurang dengan ditambah dengan yang unrealized mana yang realized tahun ini, yaitu 6.000 ini. 6.000 di sini. Kayaknya ini 6.000 di sini. Nah, kenapa 6.000 di sini itu harus ditambahkan yang dari tahun lalu? Karena di sini itu hanya memperhitungkan siapa? Hanya memperhitungkan si amortized excess aja. Si amortized excess aja. Sementara si siapa namanya? Si catch up di sini itu kan tidak memperhitungkan, maaf namanya si di sini kan tidak memperhitungkan intercompany transaction-nya gitu kan. Nah, sementara di sini dia memperhitungkan intercompany transaction-nya. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Oke, di sini kan kalau kita lihat investment in S-nya cuma 103.000 kan ya. Berarti kan di sini harusnya 603. Tapi dia tidak memperhitungkan adanya unrealized yang kemarin di sini. Kenapa dia tidak 603 ini tidak memperhitungkan unrealized tahun sebelumnya? Karena ini pure dari perhitungan excess aja, amortisasi excess aja. Gitu ya, makanya dia harus dibalikin lagi si unrealized yang tahun lalunya. Jangan dari U60 deh. Dari sini tahun lalu ini tapi dikali 80%. 109.000. Jadi kalau misalnya kita kalau kita jabarin ini itu didapat dari rumus investment in S berarti investment in S jurnal 1 kurang dengan cost of investment. Ini itu sama dengan income from S dikurang dividen S kali ya. Dividen S dikurang dividen S, income from S dikurang dividen S, udah income from S-nya, dividen S, terus S ditambah unrealized downstream ya, downstream dikurang realized downstream sih, unrealized upstream dikurang realized upstream. Baru ini tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya baru dikurang dengan sebelumnya yang baru dikali dengan 80% dikali dengan persen P gitu ya, dikali dengan persen P baru ditambah dengan, kayaknya kepanjangan kalau kayak gini ya, ini aja yang gampangnya, tambah dengan net income S tahun sebelumnya dikurang amortisasi under tahun sebelumnya
ditambah amortisasi over tahun-tahun sebelumnya, baru dikurang dividen S tahun-tahun sebelumnya, baru dikali dengan persennya P. Itu harusnya sama. Nah, coba ya. Net income S tahun-tahun sebelumnya berapa? Net income S tahun-tahun sebelumnya, kita ambil di sini aja, 200, ditambah ya amortisasi over, dikurang amortisasi under, kan ya, dimana amortisasi under, baru dikurang dividen S, mana dividen S di sini, 40.000, baru dikali dengan 80%, harusnya sama sih. 109.000. Gitu ya. Nah, itu untuk jurnal up-nya. Sampai di sini udah selesai soal ini gitu. Jadi kita buat tahun 2020 dan buat tahun 2021. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Gimana? Itu untuk intercompany transaction. Jadi kalau khusus untuk inventory, biasanya yang unrealized tahun sebelumnya itu akan realized di tahun berikutnya, gitu kan ya? Apa yang unrealized tahun ini akan realized di tahun berikutnya. Gitu. Biasanya seperti itu. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Mungkin ada yang masih bingung terkait dengan ini gimana gitu kan, nggak apa-apa ditanyain aja. Mungkin aku bisa jelasin lagi. Gimana sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Kalau misalnya belum ada, untuk intercompany transaction aku rasa udah cukup jelas ya. Atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan ini? Jadi khusus untuk unrealized intercompany transaction inventory, itu ada eliminasi sales dan eliminasi profit yang unrealized. Nah, makanya yang unrealized itu ada dua ya jurnalnya, eliminasi sales dan eliminasi intercompany unrealized profit. Gitu kan. Nanti kalau realized tinggal yang profitnya aja yang di-realize. Sales-nya nggak usah. Kenapa? Karena sales emang non-intercompany gitu kan. Non-intercompany. Emang intercompany jadi tetap harus dihapuskan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan jurnal-jurnal yang akan kita buat kalau misalnya kita menggunakan baik equity maupun metode cost. Sampai di sini kira-kira ada yang mungkin belum jelas, ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Jadi sekiranya seperti ini. Itu untuk untuk perhitungannya seperti itu. Mana kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti kita juga akan mengenal istilah worksheet. Worksheet itu apa? Mungkin aku bisa perlihatkan sedikit ya. Terkait worksheet, tunggu sebentar. Di mana misalnya kita buka di workbook aja mungkin ya. Kita di sini aja. Bentar. Nah, misalnya mana nih di sini? Share. Kita masuk ke workbook, worksheet itu gimana? Nah, worksheet itu nanti bentuknya kurang lebih seperti mana tadi? Ini baru masuk konsolidasi ya. Konsolidasi.
worksheet itu, nah worksheet itu seperti ini. Jadi dia ada PTP dan PTS, nanti tinggal kita adjustment, baru kita buat laporan keuangan konsolidasinya, gitu ya. Nah nanti apa yang kita isi di adjustment ini, yang ada di adjustment ini, itu semua yang kita jurnal di eliminasi tadi. Jadi kalau misalnya kita dan ini misalnya ini ya yang lengkap mungkin. Nah nanti yang kita jurnal tadi di jurnal eliminasi itu semua masuk di adjustment di sini nih, masuk di adjustment elimination yang ada di sini. Nah tadi, kan kita jurnal semuanya. Nah ini tuh akan masuk di sini, yang kita jurnal tadi itu semua akan masuk di sini. Jadi selama kita ngepostingnya benar, harusnya nanti yang ada di sini, debit sama kreditnya itu harusnya sama-sama balance, gitu ya. Selama kita ngepostingnya benar, harusnya dia sama-sama balance. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, tuh kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Jadi seperti itu ya. Selama kita ngepostingnya benar, nanti debit sama kreditnya itu harusnya tetap balance. Karena kalau di sini nih, kalau kita lihat si PTP dan PTS, selama dia debit kreditnya juga balance, debit kredit, selama dia aset liability equity-nya juga balance, berarti di sini juga harusnya pasti balance. Nggak akan mungkin nggak balance selama perhitungannya benar. Nah, nanti tinggal itu. Nah, kalau aku ngerjain soal kayak gini, itu aku ngerjain, adalah jurnalnya aja semua dulu, kita selesaiin. Nanti kalau jurnalnya udah selesai semua, kita posting, itu harusnya udah benar. Selama postingan kita benar, gitu ya. Terus ngurangin, nah misalnya kayak ini nih, ini kan normalnya sales itu kan normalnya di kredit, gitu ya. Kalau dia di debit, berarti dia ngurangin. Beda dengan expense kan normalnya debit, berarti kalau dia di debit ditambah, kalau ini dikurang. Nah itu juga jangan salah di situ. Itu aja. Selama kita postingnya benar, ngejumlahinnya dari kiri ke kanan itu benar, harusnya dia sampai ke bawah juga balance. Gitu ya. Nah, terus khusus untuk RE yang ada di sini itu bukan penjumlahan dari RE yang ada di sini. Tapi apa? RE yang ada di sini itu berasal dari RE ending yang perhitungan di atas. Ini. Baru nanti akan masuk ke bawah. Sini. Itu khusus untuk RE seperti itu. Bukan penjumlahan dari samping, tapi RE dari atas yang turun ke bawah sini. Udah, itu aja terkait dengan worksheet. Kiranya mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Mbak kalian? Baik dari jurnal-jurnal tadi ataupun materinya, kira-kira ada yang mungkin ingin ditanyakan? Sekarang TM5 ya. TM5, konsolidasi intercompany. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait hal ini mungkin? Kalau misalnya belum ada, mungkin materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Gimana? Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, mungkin Mas Mbak semua? Karena Mas Mbak semua? Kalau misalnya udah nggak ada, aku izin mengakhiri kalau gitu. Jadi
untuk si intercompany kurang lebihnya seperti ini ya. Di sini kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk catch up-nya juga udah aku kasih. Terus perhitungan income from S-nya juga udah ada. Berarti tinggal kita posting-posting aja gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ku izin mengakhiri boleh? Atau misalnya ada yang bertanyakan nggak apa-apa. Atau misalnya ada yang nggak jelas dari pertemuan-pertemuan berikutnya sebelumnya, ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa. Mungkin kurang jelas bagian ini, nanti minta aku jelasin lagi, ya dan nanti aku jelasin lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin aku akhirin aja ya untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan. Kalau misalnya ternyata aku ada yang berbeda dari dosennya, tolong dikasih tahu aja. Nanti mungkin kita samakan ya persepsinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu biar ilmunya bermanfaat dan berkah. Mungkin seperti itu. Akhiri, sekian untuk pertemuan kali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Mas Mbak semua.